Oke, halo semuanya. Aku Krisnari Prawito dari kelompok IoT 8. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum benda. Nah, kalau kalian tahu hukum benda itu banyak ya, banyak banget ya. Dan itu didasari di KUH Perdata. Nah, kalau mau tahu seberapa banyak nih, bisa lihat sendiri nih. Nah, nggak mungkin kita jelasin semuanya secara satu persatu. Nah, kali ini kita akan jelaskan secara singkat atau inti-intinya aja. Tapi aku kasih disclaimer, jangan cuma diterima mentah-mentah. Kalian kalau bisa setelah ini juga baca literatur atau bisa langsung baca dari UU sendiri. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Ini aku akan jelasin tentang hukum benda itu apa. Oke. Ini ada banyak nih, ada dasarnya dari Profesor Sudiman, ada dari Sudewi, atau lain-lain. Nah, intinya ya, jadi hukum benda itu cuma bahas tentang peraturan-peraturan hukum yang ngatur mengenai hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Oke. Lanjutnya ini ada apa itu hak benda. Nah, hak benda atau hak kebendaan itu adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan. Nah, sifatnya absolut. Terus kewenangan juga luas. Absolut itu gimana ya? Ini dipertahankan oleh setiap orang. Nah, kalau yang memberikan wewenang luas itu ya bisa haknya itu bisa dijual, dijaminkan atau dipakai sendiri. Nah, lanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Sri Sudewi Masyun Sofyan, sistem pengaturan dalam hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, setiap orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang saja. Selanjutnya ada macam-macam benda. Undang-undang membagi benda menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan tidak dapat diganti, contohnya seekor kuda. Yang kedua, ada benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Contohnya jalan-jalan dan lapangan umum. Yang ketiga, ada benda yang dapat dibagi, contohnya beras, dan tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. Selanjutnya ada benda yang dapat bergerak, contohnya perabot rumah, dan benda tak bergerak, contohnya tanah. Asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Mahyon Sofwan, ada 10 asas umum dari hukum benda. Yang pertama merupakan hukum pemaksa. Menurut asas ini, atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak pihak lain tidak dapat mempengaruhi isi hak dan kebendaan. 2. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, asas individualitate. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan selalu adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang-barang yang berwujud merupakan kesatuan. Jadi, orang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Yang keempat, asas totalite. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atau suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu, dan juga atas bagian-bagiannya yang tak tersendiri. Yang kelima, asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenalkan. Yang keenam, asas prioritate. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom sekalipun luasnya berbeda-beda. Yang ketujuh, ada asas pencampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Yang kedelapan, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit, dan perjaring mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlain. Yang kesembilan, asas publicitate. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar register umum. Sedangkan untuk mengenai benda yang tidak bergerak, cukup dengan penyerahan data
tanpa pendaftaran dalam register umum. 10. Sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil gadai, hipotek, dan lain-lain. Itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang zakeli, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Oke guys, jadi gue di sini akan jelasin apa sih tentang hak kebendaan itu. Jadi hak kebendaan itu adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu barang yang dapat dipertahankan oleh siapapun. Oke guys, jadi barusan habis gue jelasin tentang apa sih itu kebendaan. Selanjutnya di sini gue akan jelasin tentang 13 macam-macam dari hak kebendaan itu. Yang pertama ada hak bezit atau kedudukan berkuasa. Yang kedua ada hak aegodom atau hak milik nih. Lalu yang ketiga ada hak servitut atau hak pekarangan. Lalu yang keempat ada hak opstal, yaitu hak numpang karang, ya benar. Lalu yang kelima ada hak efrak, yaitu hak guna usaha. Lalu yang keenam ada hak vroeggebruik, yaitu hak pakai hasil. Selanjutnya yang ketujuh ada hak gadai. Selanjutnya yang kedelapan ada hak hipotek. Lalu yang kesembilan ada hak istimewa. Lalu yang ke-10 ada hak reklame. Lalu yang ke-11 ada hak rentensi. Lalu yang ke-12 ada hak kebendaan dalam UU PA. Lalu yang terakhir, yang ke-13 adalah hak tanggungan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA. Jadi menurut pasal 16 UU PA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah meliputi 7 bagian, yaitu yang pertama, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kemudian yang kedua, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, itu untuk guna usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian yang ketiga, ada hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Kemudian, yang keempat, ada hak sewa untuk bangunan adalah hak seseorang atau suatu badan hukum untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa. Kemudian, yang kelima, ada hak untuk membuka hutan dan memungut hasil hutan yang bisa dimiliki hanya oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, ada hak guna air, pemeliharaan, dan penampakan ikan. Adalah hak untuk memperoleh air untuk keperluan tertentu dan untuk mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah hak guna ruang angkasa atau bisa disebut dengan hak untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha, memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan hal tersebut. Oke, itu tadi udah semua dijelasin. Mungkin memang kita berusaha jelasin singkat-singkat, tapi ya ujungnya juga banyak ya. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya. Oke, kayak tadi aku bilang di disclaimer, setelah ini kalian coba deh baca literatur atau entah penelitian atau jurnal atau bahkan UU sendiri atau KUH Perdata sendiri. Nah, sekian dari saya. Dadah.